Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4. Perkenalkan, nama kakak Sugiati. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Yang. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran pada video kali ini yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang materi IPA. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran IPA. Tahukah adik-adik bahwa upaya menjaga kelestarian sumber daya alam ini sangat penting? Karena pelestarian sumber daya alam ini bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Nah adik-adik, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Dan yang terakhir, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Nah adik-adik, terdapat beberapa manfaat jika kita menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di antaranya, yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Yang ketujuh, menjaga pasokan udara bersih. Dan yang terakhir, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Nah, adik-adik, selanjutnya di sini terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, di lingkungan sungai. Penyebab pencemaran sungai antara lain membuang limbah ke sungai dan meracuni ikan. Upaya pelestarian sungai diantaranya tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Yang kedua, di lingkungan laut. Penyebab pencemaran laut yaitu limbah sungai, racun dan bahan peledak penangkap ikan, dan tumpahan minyak dari kilang. Upaya pelestarian laut diantaranya tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Yang ketiga adalah lingkungan udara. Penyebab pencemaran udara antara lain asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga, dan kebakaran hutan. Upaya pelestarian udara antara lain menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar, dan berjalan kaki atau bersepeda di tempat yang dekat. Selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida, kebakaran hutan, limbah sampah organik dan anorganik, dan limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Upaya pelestarian tanah yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembelajaran IPS. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Sekarang kita masuk pada materi jenis-jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, mata pencarian yang berada di daerah pantai. Mata pencariannya meliputi nelayan, pengusaha tambak, petani garam, dan pengrajin. Yang kedua adalah mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Adapun jenis mata pencaharian di daerah dataran tinggi meliputi peternakan, petani, tukang, buruh, perkebunan, dan pedagang. Kemudian yang ketiga adalah mata pencarian di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Mata pencariannya meliputi petani, buruh, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Selanjutnya yang keempat adalah mata pencarian di masyarakat kota. Mata pencariannya meliputi guru, dokter, supir, pedagang, polisi, wira swasta, dan buruh. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari.
Selanjutnya, kita masuk pada materi mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra merupakan menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku, menilai, dan memberi pendapat terhadap buku. Adapun hal yang diulas dalam buku antara lain data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Adapun cara memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca, yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh, dan yang terakhir, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Adik-adik, kita dapat memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Yang ketiga, komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Dan yang terakhir, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, adik-adik, kita juga dapat memberi pendapat tentang inti cerita. Adapun langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita antara lain, bacalah cerita dengan cermat, carilah paragraf yang membuat permasalahan, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Hai adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.